Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Assalamualaikum rahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita niatkan semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Salam jumpa kembali di channel ZPT, channel Kelana Malam, bereksplor di tempat-tempat yang menurut cerita urban ringit dan penuh dengan makhluk-makhluk astral yang banyak berkeliaran. Sekarang ZPT Sentral berada di wilayah sebelah barat desa Kampung Mojo Asem, tepatnya di Embong Pego. Mitosnya di sini ada makhluk astral yang biasa dinamakan Banaspati. Banaspati adalah makhluk yang berbentuk bola api. Dulu ada cerita beliau adalah orang yang biasa keluar malam. Waktu itu Mojo Asem sebelah barat masih lebar sebelum terkena abrasi Bengawan Solo. Beliau mau pulang dari daerah Omah Njobo. Omah Njobo itu ujung paling barat di Mojo Asem. Di situ beliau dicegat oleh bola api. Ketika dibacakan ayat suci, kalau nggak salah ayat kursi, kalau nggak salah, barangnya itu malah semakin terang, bolanya semakin besar, dan beliau lari pulang. Dan menurut cerita beliau sakit sampai 40 hari, dan semoga hal itu tidak terjadi pada diri kita. Beliau sampai saat ini sehat walafiat, dan semoga kita diberi ketatakan dan keberanian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi bermacam bentuk dari astral yang berbagai macam wujudnya. Kita sekarang bertiga, saya sendiri, Pak Prawo, Ayah Santo, dan JK. Karena rambutnya yang ngeriwil dan panjang seperti kita menamakan JK. Kalau di sana ada Yusuf Kala, di sini mungkin Ayah Santo mau nambahin, monggo, silahkan lanjutkan. Kita beberapa malam yang lalu sudah ada 2 atau 3 malam kita break. Sebenarnya kita sini udah beberapa kali. Yang terakhir itu kita mendengar suara seperti orang tertawa, suara laki-laki, dan arahnya persis dari arah sini. Yang beberapa waktu malam yang lampau kita di sebelah timurnya, yang Ayah Santo melihat kilatan-kilatan cahaya redup yang turun dari pohon, terus melihat wujud yang hitam besar dari belakang rumah penduduk yang didirikan tahun 1925 sebelum Masehi itu, yang saya katakan kemarin. Ini tadi habis hujan, jadi jalannya agak becek-becek, tapi kita tetap semangat dalam rangka memupus perasaan-perasaan atau getaran-getaran yang bisa semakin membuat kita takut.
Dan sampai detik ini jujur kita masih belum bisa menghilangkan yang namanya khauf yang zanu kita 100%. Tapi insya Allah secara bertahap dengan proses bismillah, dengan doa jenengan semua, semoga ZBT, ZBTers akan mengalami kenaikan keberanian yang signifikan. Dan perlu disclaim di sini bahwasanya sedikit pun kita tidak ada untuk unjuk gigi, untuk unjuk keberanian atau unjuk kesaktian apapun namanya. Dan saya sampaikan ini juga untuk Mahumul Astral, bukan hanya untuk para pemirsa, bahwa kita di sini adalah untuk berdampingan, kita di sini untuk saling mengenal sesama emanasi Tuhan. Tidak ada istilah saling menyakiti atau menjatuhkan. Semua dalam rangka lillah wahidul qahar, bahwa semua adalah Allah Ta'ala sendiri. Sampun cukup mekaten, cukup sakmenten. Rakata dari gula, monggo dilanjutilah ya santo. Bila ada tambahan-tambahan yang perlu ditambahkan. Tambahan ayat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat CPTer dimanapun Anda berada, Mbak Krawo dan Kak Ulil yang saya banggakan. Cukup saya kira tadi kata dari Mbak Krawo ini sedikit menambahi bahwa sekali lagi bahwa kita sebagai manusia biasa, benar yang dikatakan Mbak Krawo, tidak layak kita unjuk gigi menampilkan kesombongan di sini, karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, nih teman-teman cuma bertiga Mbak ya. Untuk yang perempuan masih belum bisa hadir. Ada yang laki-laki satu limpah saja. Ruyan. AS. Kalau di sana alaihissalam, di sini Avenger sange. Dasar aja. Raka Brono dan Gericah luru langsung limpah. Sebetulnya harapan saya besok-besok kita bawa ya kompor portable, kita masak-masak di tempat yang sunyi, yang serem kayak gini. Jadi kita bisa agak sedikit rileks. Bawaannya jangan tegang melulu, apalagi dupa udah dibakar semua. Mudah-mudahan malam ini kita mendapati penampakan. Sekali lagi, penampakan itu tidak untuk kita takuti, penampakan itu tidak untuk kita benci, penampakan itu tidak untuk tempat berafiliasi, apalagi pemujaan dan seterusnya. Kami di sini murni yang disampaikan Mbak Krawu, uji nyali, memberangus ketakutan diri dalam rangka hanya takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan beberapa kata. Nanti kita mungkin dibagi 3 tim Mbak, kita satu-satu. Mungkin nanti kita berjarak, kalau sempat nanti dokumentasikan, nanti videonya kita kompil, Kak Ulil, Mbak Krawu, pada center. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang penting untuk kita komunikasikan melalui HT, sudah kita komunikasikan. Monggo dibagi, jenengan di mana, saya di mana. Ya ntar gampang. Oh gitu ya, nanti kita dulu di belakang layar kita bagi dulu. Kita tutup dulu. Oke. Kira itu. Lagi, sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi disclaimer, seandainya ada penampakan, bukan kita melakukan ritual khusus pemanggilan atau penampakan, itu asli mereka sendiri yang mengeluarkan wujudnya. Oh sudah Pak, penampakan. Bahwa benar-benar video ini tanpa rekayasa. Kalau memang itu ada penampakan original. Kalau di sana original. Di sini original saudara. Original. Jadi kita nggak buat-buat, kita nggak edit untuk penambahan visual, kita murni padanya video. Kita tampilkan juga padanya. Kalau memang toh ada penampakan, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya alhamdulillah juga. Kira itu tambahannya Mbak. Oke, monggo pun dimulai. Bismillah.
budal selamat, mulai selamat, suman selamat billahi ta'ala. Lek wani ojo wedi Nek wedi. wani ojo wedi, Lek wani wedi ojo wani. ZPT Zona pantang takut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek info lokasi kabut mulai menebal, saudara. Cek, aku mencoba menelusuri di bagian timur. Gimana kabar di sana? Masih biasa saja. Saya melihat bagian selatan ini ada lokasi untuk kita duduk-duduk. Kayak enak sih, jembar di bawah rumpun pohon bambu. Ulangi. Lokal cek, iki direkam to ra iki? Kamera. Iyalah, kalau ada sesuatu ya direkam lah, nanti kita kompil. Nguriku iki ya ora obah, godhong iki. Tapi ngarepku obah. Bau busuknya semakin menyengat di sini. Apakah saya akan ke sana saja lihat penampakan yang di sana? Njupuk gambar pisan sekalian. Itu dulu. Oke, saya di sini dulu ya. Oke. Nah, kita coba diarahkan senternya. Saya mencium bau busuk di sini. Ini ada pohon yang gerak sendiri di atas kita. Ada pohon yang gerak. Bahasa Indonesia ya guys ya, kita nampil di seluruh Indonesia guys. Angin lokal. Angin lokal bertiup, angin di depan kita saja. Yang ini enggak. Angin lokal. Hanya pohon pisang ini aja yang bergerak. Angin lokal saudara. Oh, semakin masif pergerakan. Sangat berbeda jauh perbandingan. Yang belakang diam-diam saja, harap tenang. Pemirsa, saya akan mencoba turun ke bawah. Saya sendirian, ada orang di belakang. Kondisinya basah. Gimana kondisi situ? Saya masih explore di sini, Bah. 20. Kenapa? Ini ke situ. Saya turun ke bawah. Kami tetap di sini atau ke situ? Monggo, terserah sih. Becek. Becek jadi nggak bisa masuk ke lebih dalam ke sana. Untungnya saya pakai sepatu boot malam ini.
Mudah-mudahan layar HP menangkap penampakan. Kami merasakan kabutnya semakin tebal, cuma di kamera nggak nampak. Saya masih mencoba sendiri untuk explore barangkali. Cek. Info lokasi. Oke, bentar lagi saya merapat ya. Karena udah Oke. sekitar Aman, ini aman. 1 jam saya sendiri. Oke, coba untuk mendatangi Kak Ulil. Kabutnya semakin tebal, saudara. Oh, ini kalau Cek. Info. Pohon pisang bergerak sendiri di dapur. oke, Bau wangi sekali di sini. nggak apa-apa. Saya ke Kak Ulil dulu. Halo guys. Aman guys. Aman. Banyak pergerakan. Heeh. Apa yang Pohon pisang bergerak sendiri. Oke. Satu rumpun. Yang Ah. lain enggak bergerak. Oh gitu ya. Terus ada banyak suara dari belakang. Dari belakang. Oke. Tak nyambang ke Mbak Rawok sama Oke. stay di sini dulu. Oke. Karena udah 1 jam juga, kasihan. Halo Mbak. Halo. Sehat Mbak? Aman. Apa? Ada apa? Ya ada suara ngok. Suara mau ya. Gitu. Di sebelah mana? Di sebelah sungai. Ini kabut semakin tebal. Coba kita pakai senter ya biar kelihatan. Nah, tebal kabutnya. Perkecil bah, biar kelihatan. Nah, kan putihnya kelihatan. Bah, emang kabut malam ini tebal. Atau habis turun hujan ini? Mungkin kemungkinan bisa jadi. Tapi menurut di YouTube lain juga saya lihat bah, kalau memang kabutnya udah mulai tebal, biasanya itu penampakannya semakin masif. Berdoa saja mudah-mudahan malam ini kita mendapati penampakan. Oke? Oke. Sahabat-sahabaters, ini teman-teman masih pada berpencar. Cuman komunikasi HT sampai detik ini belum saya tangkap. Mungkin mereka masih nyaman dengan kondisinya masing-masing. Nanti kita lihat saja. Kalau misalnya mereka tulung-tulung ya baru kita datang. Sementara itu saja dulu. Begitu yang bisa kami laporkan sementara. Bro, kayak ada suara orang jalan di sebelah kiri.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Flor malam ini lumayan mencekam, lumayan agak kaget tadi merasakan energi. Masalahnya habis hujan didukung suasana yang cecek, dingin, berkabut. Alhamdulillah sampai detik ini kita diberi keselamatan dan kebahagiaan dalam menangkap sinyal-sinyal halus dari astraler di sekeliling kita. Kita tadi agak berjarak, ya lumayan jauh lah, lebih dari ratusan meter. Komunikasi lewat HP, dan yang paling masif tadi di sebelah timur, ada tadi juga di sebelah ujung barat. Cuman karena posisi berjarak akhirnya kita kurang bisa fokus di kondisi masing-masing. Jujur awal tadi gugup karena masing-masing dari kita menerima sinyal juga berbeda, dan sampai detik ini komunikasi secara utuh, secara fisik dengan para astraler belum bisa semasif yang kita harapkan, baru masih tercium bau. Suara Pak. Mana Bu? Suara Pak. Ayah Santo mendengar suara Pak. Entah siapa yang waduknya bunek-bunek, saya sendiri nggak tahu. Tapi kata para beliau yang paham tentang ciri-ciri dari makhluk astral, kalau ada suara wok biasanya itu adalah pocong. Nah, ini langsung ada tanda saudara, biasanya gitu, lowo yang datang. Kalau ada kelawar biasanya mereka sudah mendekat. Dan beberapa malam yang lalu, 2 malam ya, 1 malam atau 2 malam? 2 malam. 2 malam kemarin kita explore di sekitaran Panggang, balai desa yang baru dibangun. Banyak fenomena untuk kita datang berdua, suara seng atau bal-bal yang digaruk-garuk, terus ada makhluk yang berwujud hitam seperti kucing tapi tidak kucing. Ada kelawar yang nyaris menabrak saya tapi hilang di telapak kaki, warnanya putih. Nah, seperti itu. Mungkin awalnya emang seperti itu, semoga kedepannya lebih jelas lagi dan sampai detik ini suasananya tenang. Nah, waktu saya berikan pada Mas JK untuk menyampaikan. Mas Jika ya Pak? JK adalah Mansung itu. Waktu saya terima testimoni dari saya, awal-awal memang mencekam, kondisi lingkungan dibikin mencekam. Bukan hanya saya ya, semuanya mungkin merasakan. Terus banyak pergerakan, banyak suara, tapi belum nampak. Ya semoga kedepannya bisa nampak. Lama-lama, semakin lama rasa itu hilang, rasa mencekam itu hilang. Awal-awal aja sih yang merasakan mencekam, Jumbul. ya rada gemeter. Ya
mengandung dredeg saudara. Baik, terima kasih testimoni dari saya. Tadi saya sempat explore memang sendiri dan memang teman-teman juga berpisah. Jadi saya di tengah posisinya. Kalau Kak Ulil di sebelah timur dan Mbak Raunnya di sebelah barat. Saya mencoba turun explore ke Jublangan. Bengawan lah. Yang kemarin waktu Iwak Ngumbo ya, itu masuklah airnya di situ. Dan memang tadi ke center kamera memang kondisinya memang jeblok parah. Jadi kita mencoba masuk di sana, mencoba merekam apa yang sedang terjadi di sana. Entah tadi ada penampakan atau tidak, saya belum cek untuk videonya. Terus kemudian saya lanjutkan untuk explore yang di sebelah utara Tanggul. Saya juga masuk di sana beberapa menit, mungkin sekitar 30-an menit lah. Yang 30 menit ke sana, yang 30 menit ke sebelah selatan, 30 menitnya ke sebelah utara. Nggak tahu rekamannya apakah memang ada penampakan atau tidak. Yang jelas mata saya belum menangkap penampakan itu. Karena memang video ini dibuat asli, tidak ada rekayasa, tidak ada tambahan visual. Jadi ya kalau memang nanti ada penampakan ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya alhamdulillah juga. Terus kemudian ya merapat ke teman-teman. Tadi sempat saya juga rekam suasana di rumah yang memang ditinggalkan sama penghuninya. Terus kita sempat review sebentar Mbak ya. Tadi juga belum mendapati penampakan ya. Kalau suasana berkabut dan menurut saya sih mencekam di awal, memang benar yang dikatakan. Mana? Sini. Sebelah kanan. Barusan Mbak Rau menangkap ada cahaya, ledakan cahaya di sebelah kanannya. Nggak tahu itu penampakan atau tidak. Ada penampakan nggak Mbak? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya kira itu sih dari saya. Pesan dari saya, kami menyarankan untuk tidak Anda lakukan di rumah Yang ku penutupin tanpa persiapan yang matang. lah. Kami ini juga tidak memilih untuk begini, karena memang kalau jam-jam segini lebih nyaman di rumah ya, tidur sama istri, enak nimpah. tidur sama anak, nonton TV, itu lebih nyaman di rumah. Bukan kemauan kami, tapi karena memang ada tuntutan di mana kita harus memberangus ketakutan diri, makanya kami keluar malam untuk melakukan explore. Yaitu Mbak Rawu, monggo. Petua. Sebenarnya bukan petua, petui. Jadi dari kami sekali lagi tidak ada sedikit pun niatan unjuk gigi, pala tunjuk kesaktian. Semua karena kita belajar menambah keyakinan kita tentang yang namanya ghaibnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saya. Alhamdulillah. Budal selamat, mulai selamat, seluman selumun selamat. Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani. Salam ZPT Zona Pantang Takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.